Apabila seseorang mengalami suatu kondisi tidak memungkinkan dia untuk mengikuti imam dalam solat berjamaah karena imam memilihkan bacaan yang sangat panjang, sedangkan jamaah mengalami kondisi hajat yang tidak memungkinkan dia berlama-lama, maka tidaklah bisa disalahkan apabila makmum mengambil langkah mufaraqah, berpisah dengan imam di dalam solat berjamaah. Tetapi ingat, catatan pentingnya ada hajat yang mendesak, bukan kerana tidak ketuju atau tidak suka. Because setelah dapat kaji ko, balain pula pengamalannya tiba di surau-surang mereka. Bingung orang ditanya, kau di mana kaji dapat di surau ya? Jadi, yang menjadi uzurnya adalah hajat yang mendesak. Misalnya, seseorang dalam keadaan bermusafir, tiba-tiba dia ikut berjamaah dengan imam muqim, tapi imam muqim ini tidak menyadari bahawa ada orang yang ditunggu oleh pesawat yang tidak mungkin menunggu dia pula pesawat delay, atau ada kondisi dan keadaan yang harus dilalui oleh orang itu yang tidak memungkinkan dia lama. Ya, imam ini masuk membaca surat Al-Baqarah, sudah didengar 20 ayat, tidak ada tanda-tanda keberhenti. Mungkin separuh surah Al-Baqarah alun juru kuatnya ledak. Nah, dalam kondisi hajat seperti itu, apakah boleh seorang makmum bermufaraqah, meniat berpisah dengan imam dan salat munfarid, melanjutkan salat sendiri? Boleh. Sebagaimana yang terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat beliau, Muadz ibnu Jabal, kebiasaannya salat Isya al-akhirah. Salat Isya al-akhirah, ya salat Isya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bergegas pulang ke kaum beliau. Jadi dia, Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhu, harap salat berjamaah dengan Rasul. Tetapi rupanya dia ditunggu pula oleh kaumnya di perkampungan kabilahnya untuk menjadi imam pula. Nah, dia segera pulang dan salat kembali. Berarti dia ulang salatnya. Dia jadi imam. Nah, karena Muadz ibn Jabal seorang yang hafiz Al-Quran Al-Karim, maka dia panjangkan bacaannya. Nah, terjadilah peristiwa yang sedang kita bicarakan ini. Ada seorang dari kaumnya yang memiliki hajat yang tidak mungkin mengikutinya berlama-lama, berpanjang-panjang dalam bacaan ayat. Maka orang itu berpisah. Mengetahui hal yang demikian, maka Muadz radhiyallahu anhu menegur orang itu dan mencela perbuatannya, berpisah dari jamaah. Tapi kemudian
perkara itu dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan peristiwa tersebut, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memarahi orang yang berpisah itu? Tidak. Ternyata Rasul malah menegur Muaz ibn Jabal karena tidak mempertimbangkan kondisi makmum di belakangnya. Apa kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz? Afattanun ya Muaz? Afattan. Apakah engkau pembuat fitnah? Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina anta ya Muaz? Aina kunta an sabbih isma rabbikal a'la wad-duha wa idza as-samaa'u infatarat?" Hai Muaz, di mana engkau? Kemana ayat-ayat sabbih isma rabbikal a'la wad-duha idza as-samaa'u infatarat? Kenapa bukan itu yang engkau baca? Nah, jadi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang salat harus mempertimbangkan bacaan ayatnya, bukan hanya dengan seleranya dan kemampuan hafalannya. Di dalam Sahih Abi Daud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, ya Muaz, la takun fattanan. Wahai Muaz, jangan engkau menjadi orang yang menimbulkan fitnah. Fa innahu yusalli wara'aka, sesungguhnya yang salat di belakang engkau itu al-kabiru, ada orang yang tua, lanjut usia, wad-dha'ifu, orang yang lemah, wadhul hajati, orang yang punya hajat, wal musafir, dan orang yang musafir. Dalam riwayat lain, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala qara'ta bi sabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wa nahwihima. Jadi sekali lagi kita tegaskan, imam ketika mengimami jamaah tidak hanya mengukur bacaan dengan hafalannya dan kemampuan. Ini juga menjadi petunjuk bagi imam di luar salat. Imam di dalam salat saja begitu mempertimbangkan yang di belakang. Kalau ada imam di luar salat nang kalamak denyo saja, itu bukan imam namanya. Karena konsep imamah di dalam Islam, yang menjadi imam pemimpin kita di tengah umat ini, semestinya juga pandai menjadi imam di dalam beribadah kepada Allah. Kan begitu petunjuk yang kita terima. Rasulullah memimpin umat tidak hanya di dalam
menata atau mengelola negeri, tapi juga memimpin dalam beribadah. Jadi imam. Begitu juga al-khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi pemimpin melanjutkan tugas-tugas pengelolaan umat, menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga menjadi imam di dalam beribadah. Nah, itulah makanya di dalam kajian as-siyasah asy-syar'iyyah, dalam politik syar'i, imam itu bertindak berdasarkan apa? Pertimbangannya di antaranya adalah maslahah, kemaslahatan orang yang dipimpinnya. Itu ada kaidah tasarruful imami 'ala ar-ra'yati, tata kelola atau kebijaksanaan yang diambil oleh imam terhadap rakyatnya manutun bil maslahah. Manutun artinya apa? Bersangkut dengan apa? Dengan kemaslahatan dari orang yang dipimpin. Jadi begitu konsepnya. Di dalam solat pun begitu. Timbang di belakang engkau yusalli wara'ak, salat di belakang engkau al-kabir wad-dha'if, dzul hajah, al-musafir. Belakang engkau salat, pertimbangan itu tentang lamanya bacaan. Tapi ingat, bukan lamanya saja, cepatnya juga timbangkan pula orang di belakang. Ini ada pula salat qiyam Ramadan tarwih kilat khusus 5 menit 20 rakaat. Tumakninahnya tidak, bacaan ayatnya melompat-lompat. Itu bukan salat namanya. Yang pertama, ketentuan-ketentuan salat berupa rukun dan syarat tidak terpenuhi. Ingat, tumakninah itu rukun. Al-Fatihah itu rukun. Nah, kalau dibaca cuma alhamdulillah, kemudian ayat berikut tidak jelas, yang terdengar walad dhalinnya saja lagi. Nah, apakah itu salat? Jelas tidak. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Nah, di samping itu, siapa pula yang sanggup untuk melakukan salat seperti patok ayam seperti itu? Orang tua-tua dek teka jam dek itu bisa lapih pinggang jadi gitu. Jadi jangan mengatakan bahwa menimbang bacaan itu perkara panjangnya sih. Perkara pendeknya, singkatnya dan cepatnya juga harus ditimbang.